Salatullah, salamullah. Penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana. Kalau memang saya mohon izinkan memberikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan ini. Iya tahu Ustadz. Apa resikonya? Ditodong. Kacau ya. Bahasanya nggak ada yang alusan apa? Tolong. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih. Tangis dan emosi korban wan prestasi Yusuf Mansur DKK tak pernah raih untung, baru balik modal investasi 8 tahun. Penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana. Kalau memang saya mohon izinkan memberikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan ini. Iya tahu Ustadz. Apa resikonya? Ditodong. Kacau ya. Bahasanya nggak ada yang alusan apa? Tolong. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah benar Pak. Punya apa? Ya Alhamdulillah. Ayo punya rumah yang paling bagus enggak? Di kota ada, sedekahkan. Ya Ustaz. Pokoknya apa harta yang sukai sedekahkan. Los. Punya mobil, lepas, los. Tanah punya, wah yang puluhan tahun nabung ada, keluar, los. Tabungan, tabungan juga Ustaz, iya. Itu 2 hari habis tuh harta. Lakukan praktek. Ya, orang-orang atau jemaahnya berpikir sedekah itu kayak pasang lotre, pasang goceng kalau kena dapatnya goban, pasang 100.000 kalau kena dapatnya 1 juta. Ujung-ujungnya ketika ada orang sedekah, dan biasanya sedekahnya lewat ustadznya, lewat Yusuf Mansur, dan dia berharap seperti dapat lotre tapi nggak dapat, akhirnya orang kecewa sama Ustadz Yusuf Mansur. Kenapa? Sosok ini penuh dengan kontroversi. Yusuf Mansur kembali berulah. Dia membuat suatu ajaran, saya tidak yakin ini ajaran dari agama Islam. Pemaksaan untuk bersedekah dengan logika yang sangat menyesatkan. Bayangkan, dia bilang, kalau kamu sedekah motor, kamu pulang pasti dapat mobil Avanza. Logika ini kan penyesatan. Karena itu kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa lebih arif dan bijaksana. Tetap jangan lupa kita cross check untuk bisa mendapatkan berita yang paling benar. Modus pengandinya tadi kami sampaikan, dia melakukan penjualan perumahan yang bertajuk perumahan syariah, namun ternyata fiktif ataupun tanahnya serta menggunakan orang-orang yang tidak ada kaitannya ataupun tidak dikenal sebelumnya ataupun tidak berhubungan dengan bidang tersebut. Saudara Mansur, kami juga sebagai pelajar sesama bekas dan kami mencoba melihat dari peraturan perundangan yang akan itu sudah masuk melanggar untuk melakukan praktek. Salatullah, salamullah. Tangis dan emosi korban wan prestasi Yusuf Mansur DKK tak pernah raih untung, baru balik modal investasi 8 tahun.
Lilik Herlina tak kuasa membendung emosinya saat menceritakan awal mula ia berinvestasi dalam proyek hotel haji dan umroh yang dicetuskan oleh Jamaah Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur DKK. Sembari menangis, warga Boyolali, Jawa Tengah itu bercerita bahwa ia menghabiskan uangnya sebesar 12 juta rupiah untuk investasi tersebut. Uang tersebut berasal dari dana pemutusan hubungan kerja atau PKH di Rija. Lilik melihat Yusuf Mansur mempromosikan program investasi itu saat mengisi acara dakwah yang disiarkan di stasiun televisi swasta pada tahun 2013. Lilik saat itu langsung tertarik. Ia lantas menghubungi nomor yang tertera dalam acara itu dan mendapatkan nomor rekening khusus untuk program investasi tersebut. Saat itu Lilik tidak punya pikiran buruk bahwa program investasi tersebut bakalan bermasalah. Tak lama setelah mentransfer uang 12 juta rupiah, Lilik mendapatkan sertifikat kepesertaan program investasi tersebut. Dalam sertifikat itu dijelaskan bahwa Lilik bakal mendapat keuntungan sebesar 8% per tahun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Lilik senantiasa menunggu adanya keuntungan dari investasi tersebut. Namun penantiannya tak kunjung membuahkan hasil. Pihak Yusuf Mansur DKK sama sekali tidak memberi kabar terkait keuntungan yang akan didapatkan Lilik. Bahkan Lilik tidak bisa menghubungi pihak Yusuf Mansur DKK. Ia pun tak tahu progres perkembangan hotel yang menjadi objek investasi. 9 tahun tak dapat untung, balik modal hampir 8 tahun. Hampir 9 tahun sejak berinvestasi di proyek tersebut, hingga kini di awal 2022, Lilik tak pernah menuai keuntungan yang dijanjikan. Boro-boro dapat untung, Lilik bahkan bertahun-tahun tak balik modal. Uang investasi Lilik baru dikembalikan secara bertahap sejak 2020, hampir 8 tahun setelah ia berinvestasi. Karena ada hak-hak yang belum diterima, Lilik beserta 11 investor lainnya melayangkan gugatan perdata terhadap Yusuf Mansur DKK di PN Tangerang. Hal tersebut sudah tentu keuntungan 8% yang tak pernah diterima Lilik, sedangkan hak lainnya adalah menginap gratis di Hotel City. Kau bagi hasil dan ada aset. Dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali. Semoga segera agar saya bisa membaiki kubur saya. Hanya itu harapan saya. Iya tahu Ustadz, Apa resikonya? ditodong. Kacau ya. Bahasanya nggak ada yang alusan apa? Tolong. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah benar Pak. Punya apa? Ya Alhamdulillah. Ayo punya rumah yang paling bagus enggak di kota ada, sedekahkan. Ya Ustaz. Pokoknya apa harta yang sukai sedekahkan. Los. Punya mobil, lepas, los. Tanah punya, wah yang puluhan tahun nabung ada, keluar les. Tabungan, tabungan juga Ustadz, iya.